Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue Sky Al-Mukarram Sitorus. Orang biasa yang keren. Cikiciu. Hai. Bintang tamu kita kali ini. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang influencer. Influencer nggak tuh? Selebgram. Terus dia YouTuber juga. Biasanya naik motor. Lu pasti sering nih ngeliat dia naik motor. Ini keren banget nih orang. Naik motor jatuh-jatuh, ya kan? Terus sampai standing, keren. Maksudnya siapa itu? Naik motor standing jatuh tuh siapa maksudnya? Abang, Gak ada aku naik motor standing jatuh. yang tukang ojek, kodrat. Ya, itu kan? Maile, bukan aku. Maile, baru mulai lo ini lo. Perkenalan aja udah gak enak gini. Salah undang, sorry. Salah tamu, kita salah bintang tamu. Ya kalau salah tamu, ya nggak ada, nggak mungkin salah tamu. Berarti nggak jadi dong. Salah bintang tamu. Oh, dia ditransfer. Oh ya udah kalau ini aja nggak apa-apa. Yang ini aja. Tadi Ya, salah. ini namanya aku tamu yang tidak diinginkan kalau gini. Jenda. Betul. Halo Sky. Apa kabar, Bang? Icikiu. Baik. Jenda Dalimunte. Jenda Munte aja, bukan tapi Dalimunte. satu rumpun itu. Satu Dari rumpun. Munte dari Tapanuli Selatan. Kalau Munte, Tapanuli Utara. oh dia Toba juga berarti. Toba. Munte itu Toba kayak Sitorus berarti ya. Betul. Kenapa jadi Jenda Love? Apa? Make lover. Make lover. Karena itu dari kata dasarnya make love. Oh. Make love. Tukang zina ada apa sih? Kan langsung tukang zina aja. Mentang-mentang make love, bercinta, berzina, nggak semuanya kayak gitu. Make love itu bisa kayak make peace, membuat kedamaian. Make love itu membuat cinta. Oh, membuat cinta. Nggak harus zina. Kalau udah halal kan make love juga nggak zina jatuhnya. Oh iya betul. Tapi nama make lover itu sebelum nikah apa sudah nikah? Betul berarti. Tapi kan tadi itu membuat cinta, Oh, membawa iya. cinta. Membawa kasih ya, Betul. membawa kasih. Atas nama Tuhan. Oh, ngeri kali. Oke, pertanyaan serius deh. Kita nggak bercanda-bercanda mulu ini soalnya podcastnya serius, Bang. Podcast serius. Iya. Aku juga mau diundang karena katanya podcast serius. Iya, betul. Menurut lo, kenapa Presiden Venezuela ditangkap sama Amerika? Memang serius sih, tapi serius sekali nih. Aku jawab serius juga bisa nih, tapi terkejut aku. Ini tolong buat CIA, FBI, ini dari mereka ya. Nggak ada perjanjian, skrip dari mereka semua. Karena kalau nanti kita bahas soal minyak, soal apa yang pernah dilakukan Amerika di negara-negara lain terkait dengan sumber daya, nanti FBI turun dari sini. Yo, tiba-tiba ada helikopter di atas kan. Don't move. Tahu-tahu Arnold keluar Arnold. Das. I don't care, John Cena. I'll be right back. Kita yang takut kan. Udah deh, Kak, ini bener nih. Pertanyaan pertama, lu mau nanya apa? Kan harusnya kan pertanyaannya dari kau. Kenapa jadi aku yang nanya? Aku nanya. Kan aku nanya. Kau mau nanya apa? Ku tanya enggak itu? Ya udah, ku tanya nih berarti. Iya. Apakah kau sudah bertanya? Tadi udah ku tanya. Kau mau nanya apa? Apakah ada pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, apa yang mau kau tanya? Pertanyaan ketiga. Gini aja terus ini sampai maghrib. Nggak kelar-kelar. Ku pelintir nanti kumismu ke bawah ya. Oh, jangan dong. Ntar gini dia. Tapi lu udah lama di Jakarta, Bang? Sudah lama di Jakarta. Aku di Jakarta tahun 2003. 2003. Betul. Langsung kuliah atau Langsung kuliah aku di UKI. sebelumnya nyopet? Nyopet aku dari SD sebenarnya ya. Memang kau nyari-nyari perkara aku aja di sini ya. Enggak loh, aku kan nanya. Kalau enggak kan berarti enggak. Ya nggak usah juga langsung kau arahkan nyopet, nanti orang tuh
ini nih kalau dipotong nanti videonya, pernah nyopet. Oh iya. Memang itu yang kita cari loh. Wah, memang kan dari potongan TikTok kalian semua di sini kan. Enggak. Tapi langsung kuliah. Tapi sekolah di Medan. Sekolah di SMA Siantar, Medan? SMA di Siantar. Oh, Siantar men. Siantar men. Orang-orang Parluasan tahu aku. Yudi. Dulu ngompas di sana soalnya. Tahu ngompas nggak? Tahu lah. Malak. Tuh. Ya kan? Abis Malak nyopet di Jakarta udah apa lagi coba? Pas lagi kepepet aja itu dulu. Roti ganda masih ada ya? Tahu roti ganda dia. Aku Masih kan ada. Aku kan orang Medan. Ya kan nggak semua orang Medan tahu roti ganda. Bodoh, Bu. Kan? Tuh dia orang Medan bukan? Oh, wajar nggak tahu. Roti ganda itu adalah roti ciri khasnya Siantar. Ada toko roti yang memang rasanya enak kali dan ciri khas Siantar pokoknya oleh-oleh tuh roti ganda. Sele, Srikaya, Siantar, terbaik tuh. Pakai minyak babi, katanya dulu. Nggak ada. Isunya kan akhirnya kan sempat dibantah. Memang dibantah, Ya, memang nggak ada. akhirnya kan dikonfirmasi bahwa itu bukan minyak babi, tapi tapir. Memang aku nunggu punchline dari dia. Bukan minyak babi, tapi tapir. Minyak tapir. Enggak. Itu memang minyak rahasia dari, tapi yang penting dari bukan santan, dari minyak santan pastinya. Iya. Kalau bikin Srikaya yang aku tahu. Jadi kita kuliner nih di sini ya. babi. Kuliner, Bang. Kuliner. Terus Kalau sekolah di SMA di Siantar, SMP di Siantar juga. SMP di Jakarta. Oh, SMP di Jakarta. SD di Siantar, SMP di Jakarta. Bolak-balik. Karena memang bandal. Hobi kali ya. kali anak ini bolak-balik kan. Karena aku waktu itu masih satu cucu opungku. Jadi opung tuh kadang suka minta janda sama kami aja gitu. Opung di mana? Di Siantar. Oh. Jadi setelah ada cucu-cucu lain, opung udah mulai longgar tuh. Oh, udah mulai nggak lucu lagi anak ini gitu ya. Betul. Memang kalian nyari perkara sama aku. Gak ada opung mau ngomong gitu. Emang ini ku kopek nanti nih ya. Jangan dong. Berarti SD di Siantar. SD Siantar. SMP Jakarta. SMP Jakarta. SMA kelas 2 ke Siantar lagi. Siantar lagi. Kuliah baru di Jakarta lagi. Kuliah di Jakarta. Bukan, man. Bolak-balik. Memang darah perantau kita. Yoi. Betul. Anak-anak Sumatera emang harus merantau. Betul. Tapi dulu katanya pernah jadi wartawan kriminal. Pernah. Gimana rasanya menulis cerita tentang diri sendiri? Sabar aku ya. Maksudmu kan aku yang kriminal kan berarti kan? Enggak. Bagaimana menulis tentang diri sendiri sedangkan aku menulis kriminal? Berarti kan nulis kriminal, aku yang kriminal. Emang ya? Kau yang bilang tadi. Aku nggak bilang. Kau yang bilang bagaimana menulis diri sendiri, menulis kriminal. Berarti kan aku yang kriminal. Cerawat aku jadinya nih. Aku nggak bilang kau kriminal. Aku bilang bagaimana rasanya menulis diri sendiri. Ada aku bilang. Ya memang itu gaya-gaya bahasamu aja kau bolak-balikkan kayak begitu, mancing-mancing orang. Tapi berapa lama? Jadi jurnalis kriminal. 10 tahun kayaknya. Oh iya? Ya 10 tahun lebih. Dari tahun 2010 sampai 2009 sampai 2020 akhir lah. Jadi 11 tahun. 11 tahunan ya? Keren. Maksudnya banyak kriminal khusus pembunuhan gitu-gitu. Iya, memang kebetulan perampokan, pembunuhan, terus juga konflik rumah tangga. Pokoknya banyak kasus-kasus aneh juga yang aku sempat tulis waktu itu. Yang paling aneh apa? Paling aneh dulu di Jakarta Timur ada ibu yang mungkin nanti disensor aja takut kena dolar kuning nanti YouTube kan. Iya. Ada ibu anaknya pas ditanya motifnya apa. Jadi tuh dia anaknya habis itu dibedakin, ditidurin biasa terus dia pergi. Pas ditanya kenapa? Nanti kalau udah besar dia malu karena kemaluannya kecil. Hanya karena itu. Itu kan nggak masuk akal lah. Gitu. Ada banyak ya, tapi akhirnya setelah secara makro, secara besar kita simpulkan ya pasti ada konflik masalah ekonomi di rumah tangga mereka yang bikin dia tuh tertekan mungkin sampai dia punya pemikiran kayak gitu. Iya.
Itu anaknya umur berapa? Anaknya itu sekitar 5 tahun kalau nggak salah. Berarti suaminya masih ada berarti waktu itu ya? Masih ada. Ya biasanya kalau anak jadi korban biasanya itu ada konflik di orang tuanya kan gitu. Betul. Sampai juga. Iya. Aku juga bahkan itu sempat ditinggalin polisi aku sama Iya. karena polisi nemuin lain di titik lain. Aku diminta nunggu untuk nyegat ambulans nanti kalau datang karena itu di tol. Sendiri. Gitu. Pernah dikunciin juga di kamar mayat. Itu kalau itu teman iseng sih memang. Polisi. Wartawan juga. Aku lagi nyari titik luka karena waktu itu tapi ada yang bilang juga, ada saksi juga yang bilang enggak, dia lompat dari angkot. Nah, biasanya kita bisa tahu dari bentuk lukanya kan, kita bisa tahu tuh apakah dia ada sayatan senjata tajam atau luka benda tumpul. Aku mau tahu temuan awalnya aja. Nah, pas aku lagi ngeliat-liat ternyata kamar mayat itu udah dikunci dari luar. Itu kalau sampai mayatnya bangun ku pukul pasti. Mati aja kalau lagi pak. Ngapain bangun? Kan jadi horor soalnya kan. Berarti lu bisa jadi ahli forensik juga ya? Nggak bisa sekolahnya. Hah? Sekolahnya ya paling aku cuman tapi bisa. Kan mirip-mirip kan, arahnya mirip-mirip kan? Iya, karena aku dapat ilmunya justru dari teman-teman forensik, ngobrol sama mereka. Biasanya mereka nanti yang ngasih tahu. Misalkan untuk tahu luka tembak, apakah dia ditembak dari dekat, dari jauh, itu kan bisa. Misalkan apakah ada serbuk misiu di lukanya, karena kalau dia dari dekat itu biasa sisa misiu masih ada. Kalau dari jauh. Terus ada juga mitos-mitos di kriminal tuh, juga ada mitos-mitos yang dipercaya sama banyak orang. Kayak misalkan kalau dia ditusuk dari depan sama dari belakang akan lebih gampang diungkap kalau ditusuk dari depan, karena dia ngelihat pelakunya. Kalau ditusuk dari belakang tuh boti biasanya. Kenapa jadi ke situ arahnya ya? Aduh, pernah? Nggak tahu aku. Konten pertama dan konten yang viral. Oh, gitu. Konten pertama lo yang viral. Itu bukannya waktu yang nyanyi-nyanyi itu ya? Betul. Yang Indonesian Idol, yang cucu apa sih? Lagu apa sih? Lagu Issue yang di lampu merah kan? Iya, yang orang-orang Issues kan? judulnya. Itu I'm jealous. I'm over jealous. Without you. Without you. Itu untung nggak ada gue di lampu merah itu. Kalau gue pukul pak. Pasti ku balas. Ku balas ke samping tapi nggak berani kan, tinggi besar kan. Ya itu rame banget emang waktu itu. Sebenarnya sebelum itu aku udah sering bikin konten kayak begitu. Cuman memang momen nggak viral. Nah, itu viral dipanggil ke TV kan, dan akhirnya dapat spotlight juga. Akhirnya aku makin gigih untuk memposting konten seperti itu. Iya, waktu itu kan juga momennya lagu itu emang lagi dinyanyiin kan. Betul. sama peserta idol kan. Betul. Ya momennya pas aja gitu, orang lagi dengerin lagunya muncul dia, rame langsung tak. Betul. Tapi akhirnya aku harus ganti konten setelah pas pandemi. Kan itu nggak boleh ada keramaian. Aku biasa bikin konten di jalan, di pasar, di mall. Itu kan semuanya di rumah kan. Jadi aku ganti konten jadi Q&A yang sekarang. Kenapa? Walaupun pandemi nggak apa-apa kan di pasar, tapi pasar yang sudah tutup. Nggak ada orang, kan aku kan nyarinya ekspresi orang di belakangku. Ya kalau misalkan aku bikin video gitu, pasar tutup, apa? Entah siapa tahu nanti ada call ketawa gitu, hahaha gitu. Jadi konten horor kontenku. Hahaha. Dari tadi memang mancing aja sih Sky ini ya. Aduh. Terus berapa lama? Jadi tadi 10 tahun. Habis itu ganti full aku di content creator. Karena emang udah nggak kepegang
pekerjaan di jurnalis dan aku ngonten. Karena di ngonten pun aku juga nulis kan soalnya. Jadi ketika masuk endorsan itu aku harus nulis materinya biar bisa bridging ke produk. Nah, endorsan ada lumayan banyak yang masuk, kerjaan juga nulis juga banyak, nggak kekejar, ternyata aku harus milih salah satu dan akhirnya aku harus memilih full di kreator. Apa aja yang udah dihasilkan? Motor udah ganti belum? Motor Motor sejarah itu motor udah dijual? hijau sudah ganti. Dijual. Diganti jadi yang lebih besar. Mobil, rumah, modal nikah itu. Pajak aman tapi ya? Aman, pajak aman. Nggak ada yang meleset kan? Nggak ada. Tiap tahun dilapor kok. Lapor kemana? Ke RT RW setempat. Ini kok tanya nanti semua panjang nih nanti nih. Nggak, yang penting pajak aman. Sebagai warga negara yang baik tuh Aman. kita Aku harus bayar pajak. Penghasilan bulanan cuma 5 juta kok. Tapi Begitu ngomongin Dolar. pajak langsung 5 juta per bulan. tapi pajak itu kita itu sebenarnya pajak itu kewajiban atau pemalakan sih sebetulnya? Dia mau menjebak saya. Saya sebagai warga negara yang taat pajak, pajak itu kewajiban. Bukan pemalakan ya? Ah, kata siapa? Tidak ada itu. Itu wajib, warga negara yang baik harus taat pajak. Tapi kenapa kita tidak bisa menuntut hak-hak pajak misalnya? Saya sebagai warga negara menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara. Iya. Iya. Saya bisa menikmati jalan yang bagus, fasilitas umum. Yang penting aman aku kalau ngomong. Tidak akan terjebak. Iya, betul. Itu kan yang kau cari kan. Betul. Iya, nanti jadi potongan. Tapi enggak. Kayak ada waktu itu di podcast yang lain, aku sama Maili berdebat soal pajak. Aku juga berada di pihak yang taat pajak. Maya nggak taat pajak? Akhirnya dia juga ikut taat pajak. Oh, akhirnya. Berarti awalnya enggak dong? Briefnya kan kita harus berdebat kan, harus kontra kan. Tapi ternyata karena mungkin kita sama-sama warga negara yang taat pajak, kita berada di kubu yang taat pajak. Pikir udah di tengah nih takut diperiksa nanti kan tiba-tiba ngikut dia. Enggak ya? Enggak. Memang karena murni memang dia taat pajak aja. Di semua agama juga diajarin kok taat pajak. Makanya aku sebagai manusia beragama juga taat pajak. Ya Pak Purbaya, saya taat pajak Pak. Aman. Aman. Kita sini semua taat pajak kok. Yakin kau? 4 juta sebulan. Karena udah nikah katanya. Sudah. 12 tahun pacaran itu. 12 tahun ya pacaran? 12 tahun pacaran. Keren. Definisi menjaga jodoh diri sendiri. 12 tahun sampai akhirnya menikah. Kami sudah 3 tahun lah menikah lah. 4 tahun. Dari berarti tahun 2022. Ketemu di kantin kampus. Aku udah lulus, dia baru masuk. Biasa kan abang-abangan kan kalau ya lagi musim-musim ajaran baru suka datang ke kampus tuh. Iya, ngeker anak baru kan. Betul. Yang mana nih? Ya kan? Nih, cantik nih. Yoi. Dan bursa persaingan kan akan lebih mudah buat alumni. Yoi. Karena mahasiswa aktif biasanya agak takut Ya, nggak berani lah. berurusan sama alumni. Itu yang better abang ini nih, jangan. Betul. Malas berurusan. Padahal jelek loh dia loh, tapi abang-abangan Iya. gitu kan. Saya gitu tuh. Apalagi aku sengaja kalau parkir tuh, sengaja aku parkir masukin kantin motorku. Oh iya, Biar semuanya lihat. termasuk dia. Enggak, aku kalau bawa dia nih. Bawa dia. Bawa dia aku lihat. Jadi nih peringatan buat kalian semua. Punya Jangan abang. jangan ada yang ganggu dia nih, ya kan. Tuh. Jangan ada yang main-main mata gitu. Walaupun ada akhirnya. Oh iya. Abang-abanganku lagi, alumni yang lebih alumni lagi. Sempat mau di Sempat juga, ya? ada yang ngasih kaos, nganter pulang, nelpon, ya ada lah. Tapi kan ya namanya juga ganteng, Iya. emang Aura
aura ketampanan tuh nggak bisa Susah. nggak bisa dihilangin, susah. Mau dideketin pakai kaos sama ini juga nggak bisa. Betul. Karena aku ngasih kaosnya selusin. Dia satu ya. Baru satu. Iya, susah juga. Tapi kenapa pindah ke apa namanya? Ke konten yang suka marah-marah? Awalnya itu kan nggak, ya itu tadi aku nggak bisa bikin konten joget-joget di jalan, teriak-teriak di jalan. Ya aku bikin apa ya? Oh mungkin orang nih karena lagi di rumah aja, mungkin mereka ada yang mau dicurhatkan gitu kan. Yuk aku buka kolom curhat, tanya apa aja, ngobrol apa aja. Ternyata pertanyaannya kayak gitu. Aneh-aneh. Kenapa anak ayam nggak pernah jalan sama bapaknya? Ya aku spontan kan. Ya nggak tahu, aku ketanya sama ayamnya sendiri, kenapa nanya sama aku? Emang aku National Geographic? Aku bilang gitu. Ya rame. Iya. Malah dikasih lagi pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu, nggak ada lagi pertanyaan yang serius. Yang tadinya aku marahnya spontan, oh kalian memang mau aku marah ya? Oh, Makin ku bikin. jadi awalnya digiring sama netizen ya. Betul. Berterima kasih juga tuh sama yang bikin pertanyaan anak ayam itu tuh. Oh betul. Aku walaupun aku udah nggak ingat siapa yang nanya, di sini ku bilang terima kasih untuk pertanyaan aneh kalian itu. Iya, karena istilahnya dapat apa ya? Udah dapat pola. Betul, Dapat karena pola baru. itu nggak aku planning sama sekali kan. Yang aku planning justru bikin kolom curhat sama sketsa. Tapi dua-duanya itu malah nggak jalan, malah yang marah-marah ini yang aku terusin. Dan sampai jadi persona, jadi branding kan. Bahkan ketika ada tawaran film pun beberapa kali persona itu yang diminta sama casting directornya. Persona marah-marah itu ya. Persona marah-marah. Itu kan sulit ya, maksudnya marah-marah emosi gitu, ngomel-ngomel itu kan agak-agak lumayan nguras tenaga. Lu ngontrol nge-manage itu gimana sih maksudnya? Sebenarnya yang memudahkan adalah karena sebenarnya kebanyakan ya, aku nggak bilang semua, kebanyakan orang-orang dari Sumatera Utara kan gaya ngomongnya memang semangat dan tegas kan. Iya. Tapi buat beberapa orang dianggapnya itu marah. Iya, Padahal kalau kayak aku nih lagi ngobrol sama mama di rumah, tetangga tuh kadang ngirain kami lagi berantem. Iya betul. Padahal memang tensi suaranya memang kayak begitu. Satu, yang kedua, selama memang ada jeda waktu sih masih aman. Aku memang pernah nyoba live dan orang tuh maunya marah-marah, dan sepanjang live aku 2 jam marah-marah. Nah itu memang capek tuh. Karena tonnya di atas terus tuh. Udah suruh Itu capek. marah-marah, nggak ada yang ngasih pause lagi dia bilang. Kalau mau marah memang pause, ternyata betulan dikasih. Oh. Akhirnya ya kita marah terus dan akhirnya capek juga ya. Tapi betul memang orang-orang Sumatera tuh emang kayak gitu, kalau misalnya ngomong tuh dianggapnya seperti marah-marah. Biniku, ku bawa ke Medan suatu hari ya kan. Ku bawa ke Medan suatu hari. Malam siang gitu kan, malam dia diam aja. Kenapa? Aku bilang, aku nggak mau lagi kesini. Nggak mau lagi kesini. Kenapa? Dia bentak aku setiap hari. Dia Iya. bentak aku setiap hari. Semua orang ngomong dibentak aku. Betul. Bukan, memang kayak gitu kami ngomongnya, bukan dibentak. Iya. Berasa dibentak dia loh. Istriku juga kan dia orang Jawa, Jakarta gitu kan. Pas aku bawa dia ke sana, di jalan aku udah bilang, jangan kaget karena ya memang gaya ngobrolnya di sana begitu. Jadi siap-siap aja gitu. Iya betul betul. Kadang kan apalagi kan mungkin mereka tahu aku dari konten gitu kan, dan kontennya komedi. Orang nganggapnya kita akan lebih gampang untuk diajak ramah kan. Jadi nggak tahu siapa di terminal, Bang Jenda, mana kau? Sini lu marah-marah yuk, gitu kan. Istri, memang gini semua orang-orang di sini. Iya. Iya. Terkejut dia. Ngerasa dibentak dia setiap hari. Shock pasti. Enggak. Mana dia orang Sunda kan. Waduh, lembut kali lah gitu kan. Hura-hura klub juga. Hura-hura Club. Hura-hura Club itu adalah grup musik. Kita mengawalnya itu dari grup lead karaoke DJ. Itu siapa aja sih? Lu, Aku, Dustin. Dustin, Tiffany, ada DJ-nya DJ Butchkai. Oh. Ada perkusi namanya Anggi Paris. Kita berempat. Nah, dari grup lead karaoke kita coba juga untuk tetap berkarya juga, kita ngerilis single. Dan ya udah lumayan sih, kita udah ke Makassar, udah ke Papua, ke Sumatera, udah ada beberapa titik gitu. Dan
kayaknya seterusnya kita juga akan ngerilis single-single lagi sih. Tadinya awalnya memang hura-hura itu iseng-iseng project atau memang mau diseriusin buat bikin grup gitu atau gimana? Kalau aku sih nggak tahu ya teman-teman yang lain iseng apa nggak. Kalau aku sih memang serius dan aku memang sebelum di hura-hura pun aku sebenarnya udah ada rilis 2 single, cuman memang nggak pecah. Nah ini pun nanti aku rencananya di tahun ini aku akan ngerilis single di luar hura-hura yang solo. Jadi hura-huranya juga ngerilis single, aku juga ngerilis single as a solo. Sama Jokowi dong? Bukan kota Solo, Sky. Nanti tiba-tiba nanti Jokowi jadi judul thumbnail di sini nih. Padahal cuman gara-gara nanya itu aja mau ngerilis single solo. Tiba-tiba Jenda bikin lagu sama Jokowi. Kan? Dicari orang nanti. Tapi kapan rencana bubar itu? Hura-hura. Ada aku bilang mau bubar emang. Ada aku bilang mau bubar. Aku kan nanya, siapa tahu kalian tuh visioner. Maksudnya merencanakan sesuatu itu dengan baik. Iya kan? Siapa orang yang merencanakan pembubaran selain itu panitia makrab dan panitia acara OSIS? Ada pembubarannya. Berarti nggak ada rencana bubar? Nggak ada rencana bubar. Aman berarti. Nanti paling bubar sendiri. Nggak ada rencana. Cuma kan biasanya kan kalau grup itu bubar aja. Iya, gitu. Nggak ada di planning. Tapi maksudnya single lu sama singlenya hura-hura ini beda, maksudnya beda genre atau sama-sama atau mirip-mirip atau Kalau gimana? sebelumnya beda, aku lebih ke pop kan tadinya. Cuman nanti ke depan aku kayaknya akan Korea gitu dong. kan nggak pop nggak cuman Tadi K-pop. ke pop. Aku lebih ke pop. Pop. Ke pop. Ke-nya Korea, tuh K-pop. kan? Itu orang kita, orang Batak itu yang ngomong K-pop. Tetap ke pop juga. Iya kan? K-pop itu orang Batak itu yang Lebih ngomong. ngepop. Lebih ngepop bukan K-pop. Oh, bukan K-pop. tapi lebih Hingga ngepop. dengan hanya saja. Itu kan maksud kau kan? Aku jadi BTS nih nanti nih. Berarti lu ngepop kalau yang si hura-hura ini? Sebenarnya ada popnya, tapi lebih karena memang sekarang genrenya adalah untuk festival untuk joget-joget, kita ada koplo, terus musik, Elektrik gitulah ya. iya, karena pakai DJ juga kan. Terus yang lagi tren sekarang apa? Timur, musik-musik timur ya, kita mainin juga musik-musik timur. Gitu. Dan mungkin nanti juga aku ngerilis single ke arah sana juga yang bisa joget. Aku kayaknya mau menyebutnya EDM Nusantara. Oh. Arahnya nanti ke sana. EDM Nusantara. Seperti apa nanti EDM Nusantara nanti ya kalian lihat aja. Itu nanti bakal diputerin di IKN. Belum apa-apa udah langsung ke politik lagi. Iya kan, maksudnya kan berkesinambungan kan. EDM Iya. Nusantara diputer di ibu kota Nusantara. Kalau aku bilang enggak, nanti ada tawaran IKN aku bingung. Iya kan? Iya. Harusnya bisa diputar di mana aja, tidak hanya di IKN. Tapi bahkan aku kepengen laguku tuh diputar di kedai kopi, di Lapo Tua, Wih, di mantap. pinggir-pinggir jalan. Karena menurutku musik yang baik adalah musik yang bisa melewati sekat-sekat apapun. Itu. Thank you. Wah, udah musisi sekali Keren, aku keren. nih. Keren. Nepuin aku kan? Hah? Iya lah, itu keren. Gitu. Thank you. Main bola juga? Main bola juga. Aktif di judi bola katanya. Tadi rumahku mau diserang sama CIA gara-gara kau ya. Habis ini nanti aku diserang dari Mabes aku gara-gara kau bilang judi bola. Terus aktifnya apa sih? Main bola, bukan judi bola. Oh, main bola. Tapi nggak taruhan main bolanya. Enggak. Kalau main bola itu nih aku belum pernah ngomong di podcast manapun. Aku dulu waktu zamannya sekolah, aku senang judi sebenarnya. Aku penjudi, aku kasih tahu nih sama kalian. Tapi aku tidak suka judi melawan mesin. Oh. Judi lawan orang gitu kayak main kartu. Nah, menurutku itu salah satu kebiasaan yang harus aku tinggalin karena ya otaknya ke situ terus kan. Sekolah mikirnya nyari itu. Iya betul.
Pokoknya kita bisa nggak makan, nggak beli minum, tapi giliran ada judi tuh keluar uang. Nah makanya itu aku tinggalin. Cuman memang basicnya karena aku senang kompetisi kayaknya ya. Jadi kalau lawan orang tuh kayaknya ada adrenalinnya sendiri. Tapi aku nggak. Judi bola pun aku nggak. Karena nggak lawan orang kan. Slot aja. Oh, slot juga enggak ya? Slot kan juga nggak lawan orang. Itu mesin. Kalau mau sweet kita goceng-goceng aja. Oh, itu. Memang kalau orang Batak itu memang betul. Kawanku ada yang kayak gitu. Apa aja bisa jadi. Betul. Lagi duduk di pinggir jalan, set. Kita taruhan yuk katanya. Ya kan? Iya. Di tikungan itu nanti mobil ketiga lewat, mobil warna apa? Iya. Itu bisa jadi bahan taruhan sih anjing. Nanti itu warna pinggirannya platnya ganjil genap. Iya, bisa jadi duit. Betul. Emang orang Batak. Kalau main bola juga misalkan judi bola itu udah nggak menang kalah kan biasanya. Siapa yang offset pertama, siapa corner pertama, nyetak gol pertama, betul. siapa yang kartu kuning pertama, kartu merah pertama. Itu semua sudah saya tinggalkan. Bisa sampai situ, siapa yang kalau kena tiang. Betul. Itu bisa sampai ke situ-situ loh, Mak. Yang lain kan pasti skor 2-0 gitu ya. kan. Pur separuh. Biasa kan cuma menang kalah sama skor kan. Iya, amatir. Betul. Sampai kena tiang dijadikan duit semuanya dijadiin mainan. Tapi memang kau suka main bola? Jago main bola? Enggak jago sih, tapi suka bisa. aja, suka. Hobi memang dari kecil main bola? Hobi. Biasanya kan kalau dulu nggak tahu kenapa, nggak tahu mitos, nggak tahu apa, pernah nggak dulu dengar kalau orang laki-laki letter O pasti jago main bola? Kakinya? Aku nggak letter O kayaknya. Nggak pernah nggak dengar itu? Pernah, dan memang ada beberapa temanku yang kayak gitu. Jago. Kayak bakat alami gitu, udah pasti bisa dia main bola karena letter O gitu. Kenapa ya? Aku nggak tahu, aku tapi baru tahu. Tapi kalau aku ingat-ingat temanku ada yang begitu dan memang jago. Aku sih nggak pernah merasa bahwa gara-gara itu. Cuman aku baru tahu nih. Tapi memang ada beberapa temanku yang begitu. Iya, itu mitos di kalangan anak-anak dulu lah. Maksudnya entah siapa yang bikin kayak gitu, katanya begitu. Tapi bukan letternya yang begini banget ya, maksudnya yang gini aja. Itu ngomong gitu. begini bangetnya ke perutku kok nengoknya. Aku pun sama, jangan merasa terhina. Aku pun sama kita. Iya kan? Kalian jangan ketawa kalian. Aku tahan nih. Itu kan identitas tuh apa namanya? Bentuk kemapanan. Betul. Cewek-cewek lebih seneng kayak gini. Iya, bentuk kemapanan. Berarti nggak 5 juta dong sebulan. 5,5. Nah, kemarin MU menang lawan City. Kebetulan. Menurut lu kenapa? Hah? Kebetulan. Kok bisa kebetulan? Gaya mainnya juga gaya main ngikutin gaya main Barca, Tiki Taka untuk bisa menang. Tapi kan itu bukan gaya originalnya MU. Kalian hati-hati loh, habis nanti kalian di komen fans-fans MU nih. Kenapa bisa kebetulan? Nggak ada yang kebetulan. Itu semuanya terstrategi loh. Hah? Ya kita lihat aja nanti akhir musim. Bayangin klub, ya kan? Klub yang pelatihnya biasa main tiki taka tapi dikalahin sama tiki taka. Kebetulan, makanya aku bilang, kebetulan kalau kita mau menilai sebuah permainan apalagi dalam sebuah liga, ya kita harus lihat beberapa pertandingan, bahkan misalkan separuh musim atau full musim. Masa kita menilai pertandingan MU dari satu pertandingan? Lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, MU sering kalah. Tapi kan MU emang seperti itu. Ya memang jelek kan? MU kan seperti itu. Seperti itunya gimana? Mereka tuh nggak perlu jago. Yang penting terkenal. Mereka itu, aku sebenarnya mantan pencinta MU. Karbitan. Terserah orang bilang karbitan. Aku hafal di satu angkatan itu ada Ryan Giggs, ada Paul Scholes, terus ada David Beckham, ada Andy Cole, Dwight York, kiper zamannya Bartes. Aku tahu 2000-an awal tuh 2000. iya, zaman-zamannya MU memang lagi cemerlang. Tapi memang aku penyuka MU, bukan fans fanatik MU. Gitu loh. Dan aku memang nggak ada fanatik sama satu tim klub. Aku lebih suka di mana ada pemain itu, aku ke situ. Oh iya. Kalau aku basic suka Ronaldinho. Sekarang udah nggak ada dia. Nggak ada. Makanya aku sekarang
banyak orang nih khususnya fans MU nanya, lu sebenarnya suka sama tim apa sih? Mereka pengen nyerang balik timku kan. Ya waktu kecil aku suka Buffon, timku Parma. Sebelum ke Juventus. Sebelum ke Juventus. Nah, Parma dan aku juga cukup hafal kan karena aku memang cukup ngikutin Parma dari Juan Veron, di depan ada Hernan Crespo, Enrico Chiesa, terus di belakang ada Lilian Thuram, Fabio Cannavaro dan kipernya Buffon. Itu memang dream team yang bisa dibilang mereka sekolahnya di Parma dan mereka jadi besar di tim-tim lain. Itu masa-masa gemilangnya Jadi kalau mau nyerang ya Parma, kalian cari tuh Parma. Parmalat. Dulu Parmalat kan. Parmalat. Tapi Bos kenapa susu? Kenapa apa namanya? Kiper. Ya kan? Tugasnya menjaga gawang. Ya. Ya kan? Kenapa dia nangkap bola? Kenapa dia nggak ngejagain gawang itu biar supaya nggak dicolong atau kenapa nggak? Bukan ngejagain. Lagian sekarang ku tanya siapa yang lagi main bola dia? Tahu nih kalau lagi main bola nih ya, main bola. Tahu-tahu kalau tengok ke belakang gawangmu hilang. Siapa yang akan ngambil gawang ketika orang lagi main bola? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada orang yang sampai segitu pengennya nyolong gawang, nyolong gerbang mungkin. Siapa itu? Ada dulu di kampungku gerbang hilang. Itu apa? Raya besi bukan? Nah, aku nggak bilang ya. Ya tapi mereka tuh setahu ada hantu nih. FBI nih. FBI. CIA masuk nih. Iya betul. Ya kan? Titip kan ya. Ada yang nyadap kita nih, Bos. Udah, nanti begitu tayang kau pokoknya diserbu. Nggak ada. Raya besi pun bahkan nggak pernah nyolong gawang. Iya. Ya tapi kenapa dia harus tangkap bola? Kan kenapa disebut penjaga Karena gawang? dia menjaga supaya bolanya nggak masuk ke gawang. Itu tugasnya. Lah kenapa nggak di semen aja itu gawangnya kan nggak bakal masuk itu bola. Nggak ada permainannya kalau itu di semen. Sekalian aja gawangnya nggak usah taruh di situ. Taruh di bangku penonton. Bagus juga tuh. Solusi. Bagus apa? Itu tadi. Ini aku tadi berusaha untuk tenang ya, ngobrol serius kuladenin. Giliran kau kayak gini aku mancing darahku naik kau. Itu bagus. Bagus apa? Siapa yang naruh gawang di bangku penonton? Permainan kan bisa jadi panjang. Ya gimana golnya kalau gawang di bangku penonton? Yang penting berkeringat. Nggak akan berkeringat, orang nggak tahu mau bawa bolanya kemana. Keliling-keliling aja. Oh besok aku pindahkan nih gawang nih ke kantor federasi sekalian. PSSI. Aduh salah ngomong aku. Malah ke situ jadi arahnya. Ya kan Federasi Sepak Bola Internasional lah FIFA. Aman. Patrick Kluivert kemarin itu gimana? Ya aduh agak bahaya. Ya Patrick Kluivert dia orang Belanda. Mantan pemain Barca, aku suka Barca kan. Oh. Karena kan ada Ronaldinho pernah di Iya, Barca. pernah ada Ronaldinho. Walaupun kayak nggak ketemu deh. AC Milan juga pernah kan? Betul. Suka juga kan? AC Milan. Dia dulu dia main di Barca ya, benar-benar. Ya, Kluivert dikenalnya di Barca. Abis itu baru jadi ambasador judi. Pernah ya? Aku baru tahu nih. Hah? Aku baru tahu malah. Iya, aku nggak tahu juga. Tadi kau yang bilang. Mas Ganang yang nulis tadi, Ah. Mas Ganang yang nulis. Dia mau cuci tangan pemirsa. Kenapa? Ini pertanyaannya serius ini. Aku belum tahu kenapa. Dari mana aku pikir. Kenapa monyet laut itu bentuknya udang? Aku tahu lagi nih memang betul monyet laut bentuknya udang. Tapi kan aku bukan. Kenapa nggak bentuknya monyet gitu? Maksudnya kenapa udang? Kau bisa tanyakan ini sama National Geographic atau Discovery Channel loh. Kenapa kau tanya sama aku? Aku nggak pernah aku membidangi bagaimana proses terbentuknya hewan, bagaimana sel-sel gen yang ada pada hewan membentuk mukanya dia gimana, wujudnya dia kayak mana. Kenapa kau tanya sama aku? Jadi panjang kali aku ngomong ini. Aku nggak tahu soalnya. Ya kau nggak tahu, aku juga dari mana aku tahu? Siapa tahu kau tahu. Siapa menurutmu yang tahu di bumi ini, di muka bumi ini? Ada nggak yang tahu? Nggak ada yang tahu, yakin aku. Yang bikin dia namanya itu monyet laut siapa? Ya nggak tahu aku. Tanya sama bapaknya dia, bapaknya si monyet laut kau tanya, opungnya kau tanya, baru nanti dia pun belum tentu tahu
tahu dia jawabannya apa. Iya. Bener juga. Kok kau gak ada beban lo nanyanya lo? Orang udah emosi kau. Iya, kau bisa tenang. Emang pertanyaan bukan sebuah beban. Aku yang terbeban sama pertanyaan kau. Berarti, ya kan? Berarti kalau nanti ada monyet darat, bentuknya? Ya enggak, ya bentuknya monyet. Sorry. Kalau nanti ada udang darat, bentuknya monyet. Enggak ada udang darat. Enggak ada. Ku garansi sama kau enggak ada udang darat. Buaya darat ada. Udang darat enggak ada. Nggak ada ya udang darat. Enggak ada, udah enggak usah kalian cari-cari juga. Enggak ada udang darat. Jadi bentuknya bukan monyet. Enggak ada juga. Enggak usah kau ngomongin bentuknya orang ada atau enggak ada aja, enggak ada. Ku makan nanti mie ini ya. Ada saus nggak? Betulan mau taruh saus selama dia lo. Astaga. Betul. Nih gua kasih pertanyaan. Ini biar supaya nggak emosi. Udah, tenang. Biar supaya nggak emosi, gua kasih pertanyaan nih. Lebih suka disebut konten kreator atau komedian? Aduh, nggak bisa dua-duanya. Kan biasanya ada lebih suka yang mana nih? Kan bisa dirangkum. Gua lebih suka Komedian. wow, komedian. Karena kadang untuk berkomedi kita nggak harus bikin konten sih. Bisa misalkan sama istri di rumah, itu kan berkomedi juga. Kalau dia lagi marah, kita ngebujuknya bisa pakai komedi juga misalnya. Contohnya. Contohnya misalkan ketahuan Selingkuh misalnya. enggak. Kau ngeri kali kau Iya. contohnya. Ketahuan mancing diam-diam. Oh. Misalkan mancing terus. Ya, aku bilang aja daripada aku main perempuan, mendingan aku main ikan. Itu. Tapi kemarin aku coba gitu tetap dilempar piring sih. Mau main perempuan. Gitu. Oh, main sama ikan kok sekarang ya katanya Bang Ngeri. Nah, aku pikir komedi, ternyata buat dia tetap bukan komedi. Karena kan komedi relatif. Iya. Kalau misalnya lu liburan nih ke luar negeri. Iya kan? Ya. Lu lebih mau liburan ke luar negeri tanpa istri atau tanpa HP? Tanpa HP. Yang penting sama istri. Karena istriku nonton. Aman. Iya. Karena akan susah kok dapat izinnya kalau katanya liburan ya, kecuali kerja ya. Kalau liburan aku sampai ke luar negeri dia nggak ikut, wah. Aku mau liburan nih ke Jepang. Mau ketemu siapa, Bang? Mau ketemu Sora Aoi katanya. Aduh, Sora Aoi lagi. Udah ini dia sekarang. Miyushiro Mine. Update dia. Jaf. Berarti dia tahu juga. Jaf itu ini kan. Jav Jazz. Festival musik di sana kan. Jav Jazz. Di Jepang. Jav Kan? Jazz gitu dia. Java Jazz. Kalau di sini kan ada Java Jazz, di sana ada Jav Jazz. Enggak, udah. Enggak usah disapu. Jepang adult video. Dia mau sapu. Oh, kalau misalnya diajak collab nih, lebih suka collab sama Haji Naim atau enggak Haji Andre sama Raffi Ahmad? Wah, udah dua-duanya lagi. Yang lebih suka yang mana? Suka dua-duanya, kalau itu aku nggak bisa milih tuh. Coba pilih. Nggak bisa milih tuh. Soalnya di antara pilihan itu ada door prize. Wah, ada door prize. Sama Raffi. Raffi. Oh, iya. Apa door prize-nya? Door prize-nya tadi di Andre soalnya. Lalu kalau milih Raffi nggak ada. Sama Haji Andre. Berarti nggak suka kan sama Haji Andre berarti? Memang itu kan arahnya kau. Aku udah tahu, makanya aku pilih dua-duanya. Aku tahu arah kau ke situ. Haji Andre tuh orang baik. Baik lah. Raffi juga orang baik, mah. Betul. Maksud kau apa bilang Haji Andre orang baik? Karena kan tadi aku milihnya Raffi, Oh. makanya aku bilang Haji Andre orang baik. Karena Raffi nggak baik, makanya kau pilih Raffi. Raffi baik juga. Temen mainku dua-duanya. Mancing tadi, main ikan tadi. Bahaya nanti kalau ketahuan kami mancing. Enggak. Kalau sama Haji Andre aku 2 kali collab soalnya kan. Terus kalau sama Raffi temen main PS. Oh, enggak, kalau sama Haji Andre itu sebelum syuting tuh dia lucu nggak sih? Lucu.
Iya? Dia nggak harus ada kamera lucunya. Oh iya, berarti dia lucu terus itu orang. Lucu terus. Nggak bisa habis lucunya. Aku juga bingung. Lucunya nggak bisa habis, energinya juga nggak bisa habis. Jadi tuh misalkan di TV kan juga aku pernah lagi break aja sekalipun dia tuh nyamperin, ngajak ngobrol, ngajak bercanda. Dia punya energi sebegitunya hebatnya. Berarti emang sense of comedy-nya tinggi dia ya. Dan tapi dia nggak bilang sense of comedy yang aku ingat ya. Yang dia bilang dia mau belajar orangnya. Dia semoga nggak salah ya Pak Haji. Waktu itu Bang Haji Endre bilang, gua kan berangkat nggak dari komedian dak, kata gitu. Tapi gua mau belajar dari komedian-komedian yang lain, yang akhirnya gua bisa ngerti dari mereka. Itu yang bikin aku tuh juga jadiin Pak Haji Andre panutan tuh dari situ. Dia saat aku ketemu kan dia udah gede banget ya, udah besar. Terus tapi dia bilang, gua mulainya dari nol, gua mau belajar sama mereka yang udah duluan. Dan buatku tuh wah respect sekali. Itu. Keren. Tapi katanya lu lu tuh jago bikin kalimat-kalimat bijak. Ya kan? Quote-quote bagus gitu. Coba dong bikin satu kalimat tentang Greenland. Balik lagi ke Donald Trump ini. Yang penting kan bijak. Dari mana bijaknya? Orang itu lagi konflik. Mau perang dunia ketiga gara-gara Greenland. Makanya dibikin kalimat bijaknya biar supaya tidak terjadi perang dunia ketiga itu. Hello, Mr. Donald Trump. In the Viking Castle in Greenland and the Crown of Engineering in Geneva, Center Bragg and the National Geographic, the Sovereign, the Undertaker, John Cena, Sir Ricky Sipotu, were the sinner at the rock. Nice. Is the smell. It's a smell. Kalimat bijak. Bijak sekali. Kau nggak ngerti, ini bahasa Greenland. Iya benar. Bahasa Greenland. Betul. Yang ngerti cuma tuyul. Lu ke depannya bakal ada mau bikin apa lagi nih? Film lu katanya gara-gara itu juga gara-gara bikin konten kayak gini lu banyak main film sekarang. Alhamdulillah ya. Iya, betul. Ya itu tadi bersyukurnya dari personal branding dikasih kesempatan untuk memerankan yang brandingannya sama, tapi belakangan malah dikasih yang di luar karakter aku di medsos. Tantangan baru dong, tantangan baru. Kalau memang jadi ya semoga sih tahun ini tayang, aku ada film yang bukan komedi tuh. Full drama action. Nggak ada komedinya sama sekali. Bahkan aku Lu berantem dong? tembak-tembakan sih. Oh, lebih ke situ ya. Bahkan itu aku jalan, aku ngerasa jalan udah biasa, tapi kata sutradaranya, "Kat, lu Terlalu lucu." komedi. Iya. Ya mungkin karena sosok, maksudnya karena sosok Padahal tadi kan, aku jadi tuh jalan biasa iya, gitu. Cuman ngerasa, wah lu komedi banget ini jalannya. Akhirnya diulang. Nah, ya itu sebuah keluar dari zona nyaman kan. Iya, betul. Gitu. Dan aku ngerasa respect karena diapresiasi, dipercaya untuk karakter yang di luar komedi, di luar karakterku yang biasa. Kan jadi bisa berkembang nanti kan, maksudnya Betul. bisa nggak cuma jadi komedian doang kan, bisa jadi aktor yang serba bisa. Amin. Ya kan. Kuliner bisa jalan. Kuliner jalan tapi pelan. Kayaknya aku mau belajar lagi untuk kuliner. Tapi masih buka kan? Masih. Apa sih? Anak bakmi. Kecil dong berarti. Namanya aja anak bakmi. Kukira tadi udah tenang kau, yang ngobrolnya udah bagus, udah serius. Aku kan nanya. Ada Emang yang dalam pikiranku tuh bakmi ada anaknya kecil. Ini bakminya segini nih. Berarti anaknya kecil. Sekarang aku tanya, kalau anak band, apa yang main band itu anak segini-segini yang kau bilang tadi? Ada yang kecil-kecil. Apa yang segini-segini main band? Yang segini-segini lah paling. Ucok Baba kalau main bener nggak kecil. Terpancing terus loh sama dia nih. Ya anak bakminya kecil-kecil, suka kau lah situ. Kan itu dari tuh anak band, anak nongkrong, anak rental. Iya betul. Namanya aja kayak begitu, bukan anak-anak. Tapi enak. Jangan lagi kau tuduh nanti pakai minyak-minyak yang lain-lain. Di mana bukanya? Bukanya di mana? Ada beberapa, kalau di daerah tuh ada di Sukabumi, ada di
Lampung, Jakarta. Banyak ya. Sekarang ya begitulah. Katanya pelan jalannya. Ya kan Tapi udah cabangnya udah 3. pelan tuh dalam arti nggak sekencang waktu awal dibuka. Oh. Gitu. Mungkin ya kalau dulu kan memang kita konsepnya itu konsep untuk online kan. Jadi tidak ada meja untuk makan di tempat. Dulu pertama kali buka di mana? Di Glodok, Pancoran situ. Karena memang dia bakminya bakmi ala-ala Chinese food gitu kan. Glodok, terus ada di Harmoni, ada ya kalau awal di situ di Pancoran itu. Itu masih online dulu. Iya, karena memang kita nggak ada space untuk duduk dan meja untuk makan waktu itu awalnya. Tapi di awal-awal pandemi baru buka kan, baru buka tempat makan ya, yang support konsep makan yang kayak begitu. Sekarang kan orang lebih kepengen duduk lama, duduk nyaman. Itu udah 3 cabang. Keren. Bos. Pak Purbaya, usahanya banyak nih, Pak. Aman. Kalau anak bakmi kan langsung berusaha. Iya, bener. Closing nih. Closing. Nah, sekarang ini benar. Coba kasih kalimat-kalimat mutiara untuk kita lah, orang-orang Indonesia. Kita. Ini aja. Kata-kata untuk mantan. Tunggu dulu. Tapi emang punya mantan? Punya loh. Mantan teman, Oke. mantan guru. Untuk mantan, aku kasih ini mungkin nanti bisa dipotong di TikTok gitu kan. Jadi kalian bisa tag mantan-mantan kalian. Halo mantan, kulihat kau sedang happy-happy di Insta Story. Sedangkan aku masih di sini belum terpikir mencari pengganti. Wow. Assalamualaikum, gua Sky Al-Mukarram Sitorus dan janda undur diri. Cikiciu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.